Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ustazah Rera Astri Wahyuni. Ustazah biasa dipanggil Ustazah Rera. Ustazah mengajar bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Sebelum masuk ke materi, Ustazah miliki tebak-tebakan nih untuk anak-anak semua. Didengarkan ya anak-anakku. Silahkan ditebak ya anak-anakku. Hewan ini memiliki 4 kaki. Dia memiliki kulit yang tebal. Kemudian hidungnya panjang dan tubuhnya besar. Hewan ini memiliki warna kulit keabu-abuan. Nah, hewan apakah itu? Apa? Iya, benar, pintar sekali. Gajah. Gajah berkaki 4 ya nak, memiliki kulit yang tebal, kemudian memiliki hidung yang panjang, biasa disebut belalai. Kemudian tubuhnya juga sangat besar. Nah, baru saja kita telah berusaha mendeskripsikan sebuah benda, objek, yaitu gajah. Nah, dari mendeskripsikan itu tadi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ada yang tahu? Iya, betul. Teks deskripsi merupakan teks yang berusaha memberikan informasi berupa gambaran suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan juga merasakan objeknya secara langsung. Seperti gajah tadi ya, jadi kita seolah-olah mengetahui bagaimana bentuk gajah itu. Kemudian tujuan teks deskripsi ini apa? Yang pertama, teks deskripsi berusaha untuk menggambarkan suatu objek agar pembaca apa tadi nak? Iya, pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, dan juga merasakan seperti apa yang dialami oleh penulis. Nah, tujuan yang kedua dari teks deskripsi adalah mempromosikan suatu objek. Dapat berupa orang seperti kita, dapat berupa tempat atau benda tertentu. Misalkan, Ustazah ambil contoh, pariwisata Indonesia sedang mempromosikan Candi Borobudur. Nah, dengan mendeskripsikan Candi Borobudur, pariwisata Indonesia berusaha untuk mengenalkan wisata tersebut kepada masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Ada apa saja nak kira-kira? Ya, jadi teks deskripsi memiliki 2 jenis. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri, dan yang kedua, teks deskripsi bagian dari teks lain. Jadi, untuk jenis yang pertama, teks deskripsi ini utuh menceritakan tentang objek tertentu saja. Nah, untuk yang jenis kedua, teks deskripsi ini menjadi bagian dalam teks lain. Misalkan dalam sebuah dongeng, terdapat deskripsi tentang bagaimanakah kancil, misalkan dari segi fisiknya, seperti warna kulitnya, bagaimanakah ukuran tubuhnya, dan sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi ini berisi gambaran objek atau benda. Nah, gambaran objek atau benda ini beragam ya nak. Bisa berupa lokasi, misalkan mendeskripsikan sekolah.
kemudian tempat wisata, rumah, dan sebagainya. Ini termasuk lokasi. Kemudian ada suasana. Jadi kita bisa mendeskripsikan suasana tertentu. Misalkan suasana ramainya pasar di hari Minggu. Kemudian bisa juga seperti panik saat terjadi kebakaran. Nah, kemudian juga kita bisa menggambarkan objek dari ukurannya. Misalkan dari contoh gajah tadi, ukuran gajah besar. Kemudian kita ambil contoh seperti semut. Semut memiliki ukuran yang kecil. Kemudian kita juga bisa mendeskripsikan atau menggambarkan objek dari segi warnanya. Warna ini sangat beragam ya nak. Bisa berwarna coklat, kuning, merah, hijau, dan sebagainya. Kemudian ketika kita mendeskripsikan makanan, kita juga bisa menggambarkan dari rasanya. Misalkan rasanya gurih, manis, asin, pedas, dan sebagainya. Nah, ciri umum yang kedua, teks deskripsi digambarkan secara rinci. Nah, menggambarkan secara rinci ini menggunakan panca indera kita. Bisa berupa dari telinga untuk mendengar, kemudian hidung kita untuk membau atau mencium, kemudian lidah untuk merasa, bisa juga kulit untuk meraba, kemudian mata kita untuk melihat. Jadi dengan menggunakan panca indera kita, membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan juga merasakan apa yang sedang dibahas di dalam teks. Kemudian anak-anakku, dalam teks deskripsi terdapat dua jenis informasi. Yang pertama ada informasi umum, dan yang kedua ada informasi khusus. Nah, informasi umum merupakan informasi yang diberikan untuk memberi gambaran mengenai objek yang dideskripsikan secara general. Nah, informasi khusus ini merupakan informasi yang diberikan untuk membuat pembaca memperoleh informasi atau gambaran yang lebih jelas atau rinci. Ustazah ambil contoh dalam memberikan informasi umum. Ketika kita mendeskripsikan tentang Candi Borobudur, maka informasi umumnya seperti Candi Borobudur merupakan salah satu wisata Indonesia, tepatnya berada di Jawa Tengah, dan seterusnya. Kemudian informasi khusus ini akan membahas lebih dalam atau lebih rinci tentang bagaimana itu Candi Borobudur, kapan dibangun, siapa yang membangun, dan seterusnya. Kemudian dalam teks deskripsi ini terdapat kalimat deskripsi. Nah, apa itu kalimat deskripsi ya anak-anakku? Iya, kalimat deskripsi berisi gambaran objek atau benda yang dideskripsikan. Nah, kalimat dalam teks ini menggambarkan keadaan, bentuk, suasana tertentu, bisa berupa keindahan alam, ruang, keindahan wajah seseorang, dan sebagainya, sesuai dengan objek yang dideskripsikan. Nah, anak-anakku, Ustazah memiliki contoh teks deskripsi. Silahkan diperhatikan ya. Kelas kami tercinta. Kelas 7H sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Meskipun tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, kelas ini sangat bersih dan nyaman. Lantai kelas dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami memiliki 30 kursi dan meja. Di depan terdapat 2 buah papan tulis yang besar. Di samping papan tulis terdapat meja guru dan lemari yang besar.
Dinding kelas yang putih dan bersih dihiasi oleh foto presiden, lambang Pancasila, dan kata-kata motivasi. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan puisi, pantun, dan kata-kata mutiara karya kami semua. Itulah kelas kami, kelas yang sangat bersih dan lengkap. Kami nyaman dalam belajar untuk menyongsong masa depan. Nah, dari sini anak-anakku, dapatkah kalian menemukan informasi umum dan juga informasi khusus dalam teks kelas kami tercinta? Iya, pasti bisa ya, Nak. Nah, mari kita bahas ya anak-anakku. Nah, di sini Ustazah sudah memilah manakah informasi khusus dan juga informasi umumnya. Nah, di paragraf pertama, kelas 7H yang sudah seperti rumah, kemudian bertemu dengan teman baik, tempat untuk menuntut ilmu, dan walaupun tidak terlalu besar, ukuran dari kelas tersebut itu merupakan informasi khusus. Nah, informasi khusus ini membahas tentang apa? Tentang kelas 7H. Nah, di sana terdapat kalimat deskripsi. Di bagian mana? Iya, di bagian akhir. Meskipun tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, kelas ini sangat bersih dan nyaman. Nah, di dalam kalimat tersebut merupakan kalimat deskripsi karena membahas tentang ukuran kelas. Iya, betul sekali. Pintar anak-anakku. Kemudian di paragraf kedua, ketiga, dan paragraf keempat, ini merupakan informasi khusus. Paragraf kedua membahas tentang kelas yang bersih dan lengkap. Tadi ada apa saja, Nak, di dalam kelas? Iya, jadi di paragraf 2 tadi membahas tentang kelasnya yang bersih, lantainya dilapisi keramik putih. Kemudian juga memiliki 30 buah kursi dan juga meja, memiliki papan tulis yang besar, dan seterusnya. Kemudian di paragraf ketiga terdapat informasi khusus tentang dinding kelas. Di sana terdapat foto presiden di bagian depan. Kemudian juga ada lambang Pancasila dan juga kata-kata mutiara. Kemudian di bagian belakang diisi dengan puisi, pantun, kata-kata mutiara dari siswa. Nah, untuk yang paragraf terakhir itu membahas tentang kelas yang nyaman. Nah, kelasnya sangat lengkap tadi, juga nyaman untuk belajar. Nah, sekian anak-anakku materi tentang teks deskripsi. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu teks deskripsi, kemudian tujuan teks deskripsi, kemudian jenis-jenis teks deskripsi, apa itu kalimat deskripsi, dan juga kita berusaha untuk memilah atau mengidentifikasi informasi umum dan juga informasi khusus dalam teks deskripsi. Jadi Ustazah ingatkan kembali bahwa teks deskripsi merupakan teks yang berusaha untuk menggambarkan suatu objek atau benda agar pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, dan juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh penulis. Nah, anak-anakku, itu tadi materi tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang menjelaskan isi dari teks deskripsi. Nah, anak-anakku tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada, dan tetap semangat belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء